Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syahrul Salihuddin dengan NIM 07241076 dari Prodi Teknik Sipil Institut Teknologi Kalimantan. Jadi untuk presentasi di kali ini saya akan menjelaskan peran geomatika dalam bidang teknik sipil. Yang pertama, apa sih itu geomatika? Geomatika sendiri merupakan ilmu yang mengintegrasikan teknologi pemetaan, pengukuran, dan analisis data geospasial. Dalam konteks teknik sipil, geomatika berperan penting dalam berbagai bidang pekerjaan, termasuk geoteknik, struktur, transportasi, dan hidroteknik. Dan ada apa aja sih peran-peran geomatika? Geomatika memiliki aplikasi luas dalam berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan data spasial, seperti perencanaan wilayah, studi lingkungan, teknik sipil, geologi, dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks teknik sipil, geomatika sangat penting untuk penyediaan data akurat dalam pembangunan infrastruktur dan pemantauan lingkungan. Dan ada juga sistem informasi geografis atau yang disingkat SIG. SIG sendiri adalah komponen utama dalam geomatika yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data geospasial. SIG memungkinkan pengguna untuk membuat peta interaktif dan melakukan analisis spasial yang mendalam. Dengan menggunakan SIG, informasi geografi dapat diintegrasikan dengan data lain untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan kota, manajemen sumber daya alam, dan respon bencana. Dan ada juga pekerjaan-pekerjaan yang ada di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang geoteknik. Di bidang geoteknik sendiri terdapat yang pertama pekerjaan survei tanah. Geomatika digunakan untuk melakukan survei tanah yang akurat, membantu dalam menentukan sifat fisik dan mekanik tanah yang penting untuk desain fondasi dan struktur bawah tanah. Yang kedua ada pekerjaan monitoring stabilitas. Penginderaan jauh dari dan SIG digunakan untuk memantau pergerakan tanah dan stabilitas lereng yang penting untuk mencegah bencana alam. Yang ketiga ada pekerjaan permodelan 3D. Teknologi permodelan 3D memungkinkan visualisasi kondisi tanah dan perencanaan proyek geoteknik seperti terowongan dan dinding penahan. Yang kedua ada pekerjaan di bidang struktur. Di bidang struktur sendiri ada beberapa pekerjaan. Yang pertama ada pekerjaan desain struktur. Data topografi yang dihasilkan melalui geomatika digunakan untuk rancang struktur bangunan dan jembatan dengan akurasi tinggi. Yang kedua ada pekerjaan analisis struktural. Geomatika mendukung analisis struktural untuk memastikan keamanan dan efisiensi desain bangunan. Yang ketiga ada pekerjaan pemetaan lokasi. Teknologi survei membantu dalam menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan infrastruktur, mengurangi risiko kesalahan dalam konstruksi. Dan yang ketiga ada pekerjaan di bidang transportasi. Yang pertama ada pekerjaan perencanaan jalur transportasi. Geomatika berperan dalam merencanakan jalur transportasi dengan mempertimbangkan kontur tanah dan kondisi lingkungan. Dan yang kedua ada manajemen lalu lintas. Data geospasial membantu dalam analisis lalu lintas dan perencanaan sistem transportasi yang efisien. Yang ketiga ada pekerjaan pemeliharaan infrastruktur. Teknologi pemantauan digunakan untuk memelihara kondisi jalan dan jembatan secara real time, meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Dan yang keempat ada pekerjaan di bidang hidroteknik. Yang pertama ada pekerjaan pengelolaan sumber daya air. Geomatika digunakan untuk pemetaan sungai, waduk, dan sistem irigasi guna mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan. Dan yang kedua ada pekerjaan analisis banjir. Data pemetaan membantu dalam analisis risiko banjir dan perencanaan mitigasi berencana seperti pembangunan tanggul dan saluran drainase. Dan yang ketiga ada pekerjaan desain struktur hidraulik. Informasi geospasial penting untuk desain bendungan, saluran irigasi, dan sistem drainase yang efisien. Dan yang kelima ada pembangunan perkotaan. Yang pertama ada pekerjaan perencanaan tata ruang. Geomatika membantu dalam perencanaan tata ruang kota dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan sosial serta kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada pekerjaan pemetaan kependudukan. Data pemetaan digunakan untuk menentukan lokasi perumahan, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya. Dan yang keenam atau yang terakhir ada pemantauan lingkungan. Di pemantauan lingkungan sendiri ada dua pekerjaan, yaitu pekerjaan yang pertama monitoring kualitas lingkungan. Geomatika digunakan untuk memantau kualitas air, perubahan lahan, dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang kedua ada pekerjaan analisis perubahan lingkungan dengan menggunakan data dari satelit dan drone. Geomatika dapat membantu dalam memahami dinamika lingkungan secara real time. Nah, jadi kesimpulannya secara keseluruhan tentang materi pembahasan geomatika tadi adalah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keberlanjutan proyek-proyek teknik sipil dalam kemampuannya untuk menyediakan data yang akurat dan relevan. Geomatika menjadi alat penting bagi insinyur sipil dalam merencanakan, mendesain, dan memelihara infrastruktur. Nah, mungkin cukup sampai situ saja pembahasan kita tentang materi geomatika yang di dalam bidang teknik sipil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.